من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وما تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بالتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى صدق الله العظيم. Puji syukur milik Allah, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan nikmat sehat kepada kita semuanya sehingga kita bisa melakukan kegiatan rutin setiap malam Sabtu pada maghrib, yaitu thalabul ilmi fi majlis Ikhwanul Ikhlas. Mudah-mudahan gerak, langkah, ayun tangan dari masing-masing rumahnya menuju tempat ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, dilipat gandakan pahalanya, dan mudah-mudahan jadi penghapus semua dosa-dosa kita. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi-tabinya sampai kepada kita semuanya. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita adalah umat yang selalu tunduk, patuh, taat pada ajarannya, sehingga telah kita mendapat syafaat daripadanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam tausiah kali ini saya akan membawakan judul yaitu Senyum Keabadian. Ciri rumah tangga yang sehat adalah di mana di dalam rumah tangga itu ada ketawa atau senyuman. Maksudnya bukan selamanya ketawa terus, bukan seperti itu. Kalau kita ketawa berarti di dalam rumah tangga itu ada obrolan dengan pasangan hidup, itu jadi sehat. Jadi menurut para ahli, maka di dalam rumah tangga itu harus ada senyuman atau ketawa. Itu merupakan ciri bahwa rumah tangga itu termasuk rumah tangga yang sehat. Jadi tidak selamanya ketawa terus, bukan begitu, atau cemerut misalkan terus, bukan begitu. Maksudnya adalah jadi ada obrolan-obrolan dalam rumah tangga itu, sehingga di dalam rumah tangga itu ada senyuman. Nah, itulah yang disebut dengan rumah tangga yang sehat. Hadirin yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa di dalam rumah tangga itu harus ada senyuman? Maksudnya adalah ketika kita senyum,
atau ketawa di dalam rumah tangga, maka kita itu sama dengan sedang mengeluarkan hormon endorfin katanya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka diusahakan di dalam rumah tangga itu harus ada, jangan sampai punten pisan di rumah aja terus atau ke pengajian terus, maka harus ada silaturahmi. Supaya apa? Supaya sehat. Walaupun misalkan ke pengajian atau kali-kali, misalkan ke pengajian agak jauh gitu ya, maka di situ akan ada pencerahan katanya. Walaupun misalkan di pengajian itu yang dibahas tentang surat Al-Ikhlas, inna a'tayna, hanya sebatas itu katanya. Jadi di rumah tangga itu jangan sampai kita diam aja katanya. Jadi harus ada keluar dari kebiasaan sehari-harinya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang fungsi daripada senyuman atau ketawa katanya. Yang pertama adalah ketika seseorang ketawa atau tersenyum, maka dia akan mengurangi stres katanya. Yang kedua, baik untuk kesehatan. Jadi ketawa itu baik katanya. Nah, asal jangan jadi ketawa terus bukan seperti itu. Jadi kalau kita tersenyum, kalau kita ketawa di tempat kerja atau di rumah, di luaran, itu baik untuk kesehatan. Kemudian ketawa itu bisa meningkatkan imun. Imun itu kekebalan tubuh. Dan ketawa itu bisa juga meredakan nyeri. Meredakan nyeri. Dan yang selanjutnya dari ketawa itu bisa memperkuat hubungan sosial dengan masyarakat, dengan teman dan lain sebagainya. Tapi yang tidak diperbolehkan yaitu ketawa yang terlalu berlebihan atau disebut dengan kokoha, terbahak-bahak. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada fungsi dari menangis. Berarti lawan dari ketawa adalah menangis. Apa itu fungsinya? Yang pertama adalah meringankan beban mental. Biasanya seseorang kalau punya masalah biasanya terlalu berat, maka biasanya seseorang itu suka menangis. Dengan menangis itu maka akan meringankan beban mental. Yang kedua, orang yang menangis itu akan mengeluarkan racun yang ada pada tubuhnya. Dan yang ketiga adalah dari menangis itu akan meredakan sakit. Biasanya ketika seseorang misalkan terjatuh kemudian sakit sekali, maka refleks biasanya mata itu suka mengeluarkan air mata atau menangis. Maka dengan menangis tersebut akan meredakan sakitnya. Kemudian dan orang yang menangis itu akan meningkatkan kualitas tidurnya. Ini menurut ilmu kesehatan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Najm ayat 43 sampai 46, wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya wa annahu khalaqa zawjaini dzakara wal unsa, bahwa sesungguhnya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Kenapa? Karena tertawa dan menangis itu adalah
karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa annahu wa amata wa ahya, bahwa sesungguhnya dialah yang mematikan dan menghidupkan. Banyak yang menangis tapi ruhnya tersenyum, atau ketika seseorang meninggal dunia banyak sampai banyak yang menangis, tetapi orang tersebut justru malah tersenyum yang meninggalnya. Itu yang disebut suka mengatakan orang yang seperti itu, qaddimuni, cepat kuburkan aku, yaitu orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah, ketika meninggal dunia justru orang-orang di sekelilingnya itu akan menangis, sedangkan dianya sendiri malah tersenyum dengan ingin cepat dikuburkan. Maka si mayit tersebut mengatakan qaddimuni, cepat kuburkan aku. Itulah orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan kesalehannya, dan orang-orang di sekelilingnya menangis sedangkan dia sendiri malah tersenyum. Kemudian yang ketiga, wa annahu khalaqa zawjaini dzakara wal unsa, bahwa sesungguhnya dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan. Artinya apa? Di situ ada sedih dan bahagia. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita usahakan harus banyak bahagianya. Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah mengatakan, waladatka ummuka yabna adama bakian wan nasu haulaka yadhakuna sururan fa'mal yaumika an takuna idza abku fi yaumi mautika dhahikan masruran. Kata Sayyidina Ali, kamu menangis saat dilahirkan dan orang-orang di sekitarmu tertawa bahagia. Jadi ketika kita dulu dilahirkan, maka hampir semua anak atau bayi yang dilahirkan dalam keadaan menangis. Maka kalau bayi katanya sampai tidak menangis ketika dilahirkan, berarti itu bayi kurang sehat. Makanya punten ibu bidan atau dokter spesialis kandungan, kalau anak begitu lahir tidak nangis, kadang suka dikepruk-kepruk kakinya atau apanya. Supaya apa? Supaya nangis. Kenapa? Karena nangis itu ketika anak lahir atau bayi lahir menandakan bahwa bayi itu adalah bayi yang sehat. Jadi kalau ada yang lahir anak atau bayi tidak menangis, bukan dikatakan oh ieu mah bager, bayi teh cenah teu nangis. Jangan mengatakan seperti itu, justru itu teh bayi tersebut kurang sehat. Karena menurut para dokter, para ahli kesehatan, ketika bayi lahir itu harus nangis. Itu cirinya bahwa bayi tersebut dalam keadaan sehat. Nah, sok dengar atau itu teh bahwa bayi tersebut sehat. Tapi orang-orang di sekelilingnya ikut tertawa bahagia, punya anak baru atau yang baru menikah misalkan udah 9 bulan mengandung, kemudian bahagia melihat anaknya melahirkan anaknya pertama, atau neneknya atau kakeknya sekelilingnya ikut bahagia punya cucu yang baru. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berupayalah, kata Sayyidina Ali, dalam hidupmu agar orang-orang menangis di hari kematianmu sedangkan kamu tertawa bahagia. Nah, kita itu harus berjuang semaksimal mungkin. Ketika kita meninggal dunia, orang-orang di sekeliling kita menangis,
tetapi kita dalam keadaan bahagia. Kenapa? Karena kita sudah banyak melakukan yang terbaik kepada orang lain, keluarga atau tetangga dan lain sebagainya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Sayyidina Ali di sini, sungguhnya kamu lahir menangis, orang-orang sekitarmu tersenyum bahagia, beramallah kamu yang sangat berguna supaya kebalikan kamu saat kamu mati tersenyum bahagia dan orang lain menangis. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam firman Allah Subhanahu wa taala sering saya kutip, innalladzina qalu rabbunallaha tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia selalu melakukan amal-amal yang terbaik, maka ketika dia sakaratul maut, malaikat mendampinginya. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan takut kamu. Wala tahzanu, jangan bersedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah karena Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan, maka dia ketika syakaratul maut akan tersenyum. Maka suka mengatakan qaddimuni, cepat kuburkan aku. Kenapa? Karena dia bahagia ketika sakaratul mautnya didampingi oleh malaikat dan memberikan kabar gembira, Allah telah menyediakan surga yang telah janjikan kepada kamu sekalian. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya ada macam-macam tangisan. Yang pertama adalah tangisan manusiawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis ketika anaknya yaitu Ibrahim meninggal dunia, atau istrinya Siti Khadijah meninggal dunia. Ketika sahabat Hamzah meninggal dunia, terus sahabat Mus'ad wafat, Rasul sampai menangis pada waktu itu. Menangis yang dibolehkan yaitu yang tidak berlebihan atau sampai meratapi. Sampai gogoleran misalkan, ditinggalkan istrinya atau suaminya atau oleh anaknya, jangan sampai seperti itu. Itu yang tidak diperbolehkan. Rasul pun menangis, tapi menangis dalam keadaan yang sewajarnya. Itu tangisan manusiawi. Yang kedua adalah menangis dalam perpisahan. Contohnya ketika orang keluarga mengantarkan keluarga yang lainnya mau umroh haji, itu boleh menangis karena menangis dalam perpisahan. Ketika Rasul wafat setelah 3 bulan setelah haji wada, dan beliau memberikan nasihat. Apa nasihat pada waktu itu? Bahkan sampai-sampai nasihatnya itu Abu Bakar pada waktu itu menangis. Kenapa? Karena ketika haji wada itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lama kemudian beliau sakit keras. Nah, dari pidatonya tersebut atau tausiah tersebut, Abu Bakar, karena Abu Bakar adalah sahabat yang sangat cerdas sekali, ini menandakan bahwa kita tidak akan lama lagi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Bakar pada waktu itu menangis terseduh-seduh, meyakini bahwa Rasul tidak akan lama lagi akan wafat. Kenapa? Karena pada waktu itu perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah selesai. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala,
Dan yang ketiga adalah tangisan yang palsu atau sering disebut dengan tangisan buaya, di mana di sini digambarkan di dalam Al-Quran surat Yusuf ini menceritakan bahwa kakaknya Yusuf yaitu Yahuda pada waktu itu merasa dia iri dengan adiknya itu Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf anaknya yang soleh, cerdas, ganteng, maka Yahuda pada waktu itu merasa iri kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Nabi Yusuf pada waktu itu Yahuda itu melakukan julid tidak baik kepada Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga pada waktu itu kepada bapaknya yaitu Nabi Yakub, Yahuda mengatakan, wahai ayahku, aku akan membawa Nabi Yusuf main, katanya, ke hutan. Pada waktu ternyata Nabi Yusuf itu bukan dibawa main. Yahuda itu punya niat untuk mencederai Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga ketika dibawa ke hutan oleh Yahuda, oleh kakaknya, ternyata Yahuda itu tidak tega mau membunuh Nabi Yusuf pada waktu itu. Akhirnya Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur dan bajunya dibuka. Kemudian bajunya si Yahuda tersebut menangkap seekor hewan dan darahnya itu dicepret-cepret ke bajunya Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian pulanglah ke rumah, dia pura-pura nangis kepada Nabi Yakub alaihissalam. Apa kata Yahuda? Wahai ayah, sambil nangis, Yusuf itu dimakan serigala, bahkan ini bajunya sampai berdarah seperti ini. Nah, itu yang disebut dengan tangisan buaya, tangisan yang pura-pura, padahal di dalam hatinya mah tidak ada sebenarnya yang harus ditangisi. Yahuda tersebut berbuat yang tidak baik, tapi yang namanya orang tua tetap punya firasat bahwa ini, kata Nabi Yakub, Nabi Yusuf pasti masih ada. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dijelaskan di surat Yusuf ayat 16 sampai 17, waja'u abahum aisya'u ayyabkuna qalu ya abana inna zahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akalahu zi wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Kemudian mereka datang kepada ayahnya yaitu Yahuda tadi yang diceritakan pada petang hari sambil menangis. Itu menangis tangisan palsu atau buaya. Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu serigala memangsanya. Engkau tentu tidak akan percaya pada kami sekalipun kami berkata benar. Nabi Yakub itu punya 12 anak, diantaranya Yahuda yang sifatnya julid tadi tidak suka ke Yusuf, maka Yahuda bikin siasat, bilang ke Nabi Yakub mau niat membunuh Yusuf, dimasukkan ke sumur seperti anda tadi yang ceritakan, kemudian nangkep binatang tadi dan darahnya dicipratkan ke pakaian Nabi Yusuf alaihissalam. Di dalam surat At-Taubah ayat ke-82, falyadhaqu qalilan walyabku katsira jazaa'an bima kanu yaksibun. Maka biarkanlah mereka tertawa sedikit di dunia dan menangis yang banyak di akhirat, sebagian balasan terhadap apa yang selalu mereka perbuat. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menerangkan kepada kita bahwa jangan sampai kita banyak ketawa di dunia sedangkan kita di akhirat
banyak menangis atau menyesal. Maka kembalikan aku ke dunia. Orang-orang yang sakaratul mautnya seperti itu mengatakan hatta idza jaa ahadakumul maut. Demikianlah keadaan orang-orang kafir apabila datang kepada salah satu di antara mereka yaitu kematian, mengatakan irji'u ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Mau apa? La'alli a'mala sholihan kalla taraktu. Aku akan melakukan amal soleh yang pernah aku tinggalkan ketika aku di dunia. Nah, ini penyesalan orang-orang yang di dunianya banyak ketawa, malah di akhirat mereka menangis. Apa kata Allah? Innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya itu adalah hanya omongan yang sia-sia. Itu hanya penyesalan yang tidak ada manfaatnya, kata Allah. Kenapa tidak ada manfaatnya? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan permintaannya. Belum ada orang yang meninggal dunia minta dikembalikan ke dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan lagi ke dunia, belum ada. Maka ayat selanjutnya adalah kata Allah, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di depan kamu sekalian ada alam barzah sampai kamu sekalian dibangkitkan. Jadi ketika saudara kita, nenek moyang kita, tetangga, teman-teman kita yang sudah pada meninggal dunia, sekarang mereka berada di alam barzah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tangisan yang melahirkan senyum keabadian. Bagaimana caranya supaya tangisan itu akan melahirkan senyum keabadian? Maka kita buatkan amal-amal yang terbaik supaya ketika kita meninggal dunia, orang-orang sekeliling kita menangis karena kita banyak berbuat baik kepada orang-orang di sekeliling kita, sedangkan kita dalam keadaan tersenyum nanti. Maka ada 2 orang yang meninggal dunia tersenyum karena dijemput oleh malaikat rahmat. Tapi senyuman fisik yang orang yang meninggal dunia itu belum tentu ruhnya tersenyum. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah satu, senyum kekhusyuan. Orang yang lagi ibadah haji suka baca talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu sampai bercucuran air mata ketika orang yang sedang umroh dan ibadah haji dengan mengucapkan talbiyah seperti itu. Kenapa mereka sampai mencucurkan air mata? Karena dia adalah sedang melakukan kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bacaan ini sampai meneteskan air mata. Bahkan bagi makmum, karena bacaannya imamnya bagus, itu luar biasa. Itu akan si makmum teh sampai meneteskan air mata. Kalau bacaannya sampai nikmat, sampai menyentuh hati, maka itu yang disebut senyum kekhusyuan. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berfirman di Quran surat Al-Isra ayat 107, qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yusla alaihim yakhiruna lil azghani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ulan wa yakhiruna lil azghani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Katakan wahai Muhammad, berimanlah kamu kepadanya, yaitu kepada Al-Qur'anul Karim, atau tidak usah beriman juga. Maksudnya itu adalah itu sama saja bagi Allah. Mau kita beriman kepada Al-Qur'an maupun tidak beriman, bagi Allah mah sama saja.
Kenapa? Karena kita beriman untuk diri kita. Kita melakukan amal bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita. Sesungguhnya orang-orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajahnya dengan bersujud, artinya sujud sahwi. Ketika kita membacakan ayat-ayat sujud sahwi, kita baca sajadadil lupa lagi tuh, sajadah wajhilil ladina sadaqana wa orasana, hilaf itu doanya ya. Mereka mengatakan, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami itu pasti terlaksana. Mereka menyungkurkan wajah seraya menangis, dan yaitu Al-Quran menambah kehusuan mereka. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang melakukan terharu ada banyak faktornya. Yang pertama, misalkan anak-anak yang ingat orang tuanya yang sudah meninggal dunia ketika masih ada, maka ortunya belum soleh pada waktu itu, maka dia akan menangis. Menangisnya ada dua faktor. Yang pertama, ketika anak ingat orang tuanya dan yang sudah meninggal dunia, kemudian orang tuanya pada waktu meninggal dunia itu belum soleh. Kemudian ada yang istri yang ditinggalkan suaminya karena kurang baik kepada suaminya selama hidupnya. Ini jadi keterharuan itu ada dua faktor ya. Yang kedua, yang selanjutnya adalah menurut Imam Bukhari, rajulun zakarullaha fafadas ainaini. Orang yang bangun di sepertiga malam, dia sholat dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, fafadas ainaini, dia sampai bercucuran air matanya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah menangis karena taubat. Di sini ketika seseorang masa hidupnya kurang soleh, kemudian dia bertobat kepada Allah karena diberikan hidayah. Biasanya orang seperti itu ketika dia melakukan amal ibadah, dia sambil bercucuran air matanya karena ingat kepada dosa-dosa di masa lalunya. Maka kata Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakan oleh Muhammad, wahai hamba-hambaku yang pernah terjerumus ke dalam dosa. Katakan oleh Muhammad, wahai hamba-hambaku yang pernah tergelincir ke dalam dosa, la taqnatu mir rahmatillah, jangan sekali-kali putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita atau dosa-dosa kalian. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat, manusia itu tidak ada yang suci dari dosa. Sebagaimana ada ayat pertobatan, sejarah Nabi Adam alaihissalam ketika dikeluarkan oleh Allah dari surga dengan doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kehebatan Nabi Adam alaihissalam ketika berbuat dosa pada waktu itu, dia langsung tobat kepada Allah, dan tobatnya itu Nabi Adam tidak menyalahkan setan, tetapi dia mengakui itu adalah murni kesalahan pribadinya. Karena ayatnya, doanya, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah ya Tuhan kami zalim terhadap diri kami. Tidak menyalahkan setan, tidak mengatakan, ya Allah aku dikeluarkan dari surga oleh Engkau karena setan menggoda aku. Tidak mengatakan seperti itu. Tapi Nabi Adam alaihissalam murni bahwa ini adalah kekeliruan dari dirinya pribadi. Luar biasa.
Maka kita pun ketika kita berbuat salah, jangan suka menyalahkan orang lain, tetapi itu murni adalah kelalaian pribadi diri kita masing-masing. Maka kita harus banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi kata Allah, semua dosa-dosa kita akan diampuni. Artinya bahwa sebanyak apapun kita dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki diri dan banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Insyaallah di lain waktu saya akan sambung kembali. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.